dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Rencana Anda terkait dengan KPK yang selama ini merasa bahwa jumlah penyidik saja terseok-seok begitu, Pak? Ya, ini masalah komitmen. Kita berkomitmen. Penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1.000 penyidik, tambah 1.000 penyidik. Ya memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi gitu. Harus tegas, harus berani. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, wah pas November disuruh gini. Ngebut Pak. Itu yang harus dirubah cara-cara seperti itu. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya. Nah, kita ada di sini dalam keadaan kebimbangan. Sementara Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai. Siapa yang akan melindungi dia ketika dia lengser? Apakah Ganjar mau lindungi dia? Apakah Prabowo mau lindungi dia? Apakah Anies mau lindungi dia? Tekanan politik massa akan membuat presiden-presiden itu tidak akan mungkin melindungi Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Mikir nggak? Mindahin ibu kota tuh memindahkan juga orang-orang kegiatan, ada budaya itu nggak ada di otak dia. Nggak ada itu. Nggak bisa mindahin sekaligus. Harus sekian tahun rencana. Ada nggak direncanakan sebelumnya? Nggak ada. Jadi kalau dari aspek manajemen, perencanaan, ya yang bikin rencana juga bukan nggak ada rencana, otaknya Jokowi kan kita paham. Tapi yang menarik adalah kok lingkungannya menang wae. Sehingga kalau guyonan saya mengatakan goblok itu, bodoh itu, bego itu bisa menurun dan atau menular. Saya kirim pesan buat Pak Profesor Sutikno. Anda the real academician. Kok menang wae Pak Pratikno? Anda kok diem aja bagaimana ya? Itu kan ide yang nggak benar itu. Buat teman-teman saya di kampus, jaket kuning, kok Anda diem aja sih? Tuh kampus UI UGM kok diem aja, ini nggak benar, dia omongin. Nggak usah ngomong aspek saya nggak ngerti hukum lah, bukan. Tapi dari aspek perencanaan aja sudah nggak benar. Kok diributin? Misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon nggak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh
Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa yang kowe sono sing menang. Itu nang niku dewasa tak. Selamat pagi. Mungkin ini video, ya bisa jadi ini video terakhir saya ya, berkaitan dengan kritisi terhadap Mukidi Ngachiro. Jadi beberapa data di depan yang sudah saya tampilkan itu sudah jelas, itu bukan hoax. Ayolah warga 62 negeri Wakanda, bacalah, cermatilah data-data yang ditampilkan di depan tadi. Mari kita gunakan nurani kita, jangan lagi mau dibohongin lah. Itu kasihanlah diri kita sendiri, karma kita perlu kasihani juga. Adik-adik anak-anak muda itu kita kasihan juga, mereka nantinya mungkin tidak mudah menghadapi kehidupan kalau terus kita menjunjung-junjung yang namanya Mukidi ini. Kesimpulannya kehadiran Mukidi ini memang disebabkan oleh kesalahan kita semua, kesalahan sistem sebenarnya. Yang patut diduga ini grand design, patut diduga yang dibuat oleh Illumination dan Freemason beserta antek-anteknya itu. Ya, yang ada katanya berapa naga di Wakanda itu. Itu permainan mereka sebenarnya. Jadi kalau mau memperbaiki negeri ini ya harus bisa melawan Illumination tadi, Freemason dan antek-anteknya itu. Itu sudah disampaikan oleh M.A. Ainun Najib. Kurang apa lagi? Ya mungkin demikian dulu. Semoga yang menonton video ini segera cepat waras lah. Terima kasih, selamat.